Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin mensosialisasikan bagaimana RT RW Bangka Tengah menurut Perda. Jadi stay tune, ikut terus dari video kami. Baik, di sini saya akan menjelaskan gambaran umum terkait Kabupaten Bangka Tengah, yang dimana sebagai acuan dasar rencana tata ruang wilayah. Yang dimana secara administrasi, yaitu Kabupaten Bangka Tengah ini berbatasan, yaitu sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Bangka dan Bangka Pinang, sebelah selatan berbatasan dengan Bangka Selatan, sebelah barat berbatasan dengan Selat Bangka, dan sebelah timur yaitu Selat Kalimantan. Yang dimana secara administrasi ini Kabupaten Bangka Tengah ini memiliki 6 kecamatan, yaitu yang pertama yaitu Lubuk Besar, yang kedua yaitu Kobak, yang ketiga yaitu Sungai Selan, yang keempat yaitu Simpang Katis, yang kelima yaitu Namang, dan yang keenam yaitu Pekanbaru. Yang dimana kecamatan Kobak ini memiliki yaitu sebagai kota di Kabupaten Bangka Tengah. Baik, saya akan menjelaskan mengenai tujuan penataan ruang pada Kabupaten Bangka Tengah, yang dimana pada penataan ruang tersebut mengalami perubahan dari mana perda lama menjadi perda baru. Adapun tujuan pada perda lama yang sebelumnya yaitu ini. Dan selanjutnya pada perda baru yaitu Oke, selanjutnya kita akan menjelaskan bagaimana struktur ruang di Kabupaten Bangka Tengah. Nah, struktur ruang merupakan kerangka dasar pembangunan wilayah yang terdiri dari 2 komponen dasar. Yang pertama, sistem perkotaan, di mana pusat-pusat kegiatan di kabupaten ini disusun berdasarkan hierarki untuk mendukung pemerataan pembangunannya. Nah, yang kedua, ada di sistem jaringan prasarana, seperti ada di jaringan transportasi, ketenaga listrikan, telekomunikasi, sumber daya air, dan prasarana lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya, kita akan mulai dari sistem perkotaan terlebih dahulu. Sistem perkotaan di Bangka Tengah terdiri dari 4 hierarki, yaitu yang pertama, pusat kegiatan wilayah PKW yang berada di pusat perkotaan Kota Kobak sebagai pelayanan pusat ekonomi, pemerintahan, dan administrasi skala kabupaten. Terus yang kedua ada pusat kegiatan lokal PKL yang berada di kawasan perkotaan Sungai Selan dan Pangkalan Baru. Wilayah ini berfungsi sebagai pusat pelayanan untuk beberapa kecamatan di sekitarnya. Terus ada pusat pelayanan PPK berada di Simpang Katis, Desa Namang, dan Tanjung Berikat. PPK mendukung pelayanan kegiatan ekonomi, industri, dan kegiatan kawasan strategis. Terus yang keempat ada pusat pelayanan lingkungan PPL, ditetapkan di Desa Karata, Desa Kemingking, dan Lubuk Besar. PPL menjadi simpul pelayanan dasar di tingkat desa yang mendukung pusat kegiatan di atasnya. Dengan hierarki ini, pelayanan masyarakat menjadi lebih terarah dan pemerataan pembangunan dapat dilakukan secara berimbang. Nah, di sini kita akan membahas tentang jaringan jalan, di mana jaringan jalan yang ada di Kabupaten Bangka Tengah ini memiliki beberapa jenis, yaitu jalan arteri primer, jalan rektor primer, jalan lingkungan primer, jalan lingkungan sekunder, jalan lingkungan primer, dan jalan lainnya. Yang dimana jalan arteri primer ini menghubungkan antara Kabupaten Bangka Selatan dan juga Kota Pinang serta Kabupaten Bangka. selanjutnya adapun ketenaga listrikan dan telekomunikasi, yang dimana pada sektor ketenaga listrikan Bangka Tengah memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan seperti PLTMH Sadap Lubuk Besar. Yang kedua ada PLTMH Bukit Pading Lubuk Besar. Yang ketiga ada pemanfaatan energi tenaga surya, yang dimana selain itu terdapat rencana pengembangan PLTU dengan memperhatikan daya dukung lingkungan. Baik, kita sampai di bagian terakhir, yaitu sistem jaringan sumber daya air dan juga prasarana lainnya. Yang pertama itu ada sumber daya air yang terdiri dari yang pertama ada WS Kurau, yaitu lintas kabupaten, kemudian ada SDA tingkat kabupaten, di mana ini mencakup puluhan kolong seperti yang ada di belakang. Ini salah satu kolongnya, pada seluruh kecamatan di Kabupaten Bangka Tengah. Kemudian yang kedua itu ada jaringan irigasi, di mana tersebar di Desa Namang, Desa Belilik, Desa Teru, Desa Sungai Selan Atas, dan juga ada Desa Kerakas. Kemudian yang terakhir itu ada air baku, di mana terdapat pada Simpang Katis, tepatnya di Namang, dan juga didistribusikan ke seluruh kecamatan. Yang kedua itu ada sistem penyediaan air minum atau SPAM. Ini unit air baku, unit produksi, sumur bor, hingga unit pelayanan di seluruh kecamatan. Kemudian yang ketiga ada sistem drainase, di mana dikembangkan di sepanjang jalan kolektor di kawasan perkotaan.
Kemudian ada sistem persampahan di mana terdapat TPS di setiap pusat permukiman, kemudian ada TPA di Nibung, kemudian ada TPA regional di Namang dan Simpang Katis, dan terakhir ada sistem sanitasi landfill. Kemudian yang terakhir itu ada sistem pengelolaan air limbah di mana terdapat IPAL pada rumah sakit, hotel dan industri, kemudian IPLT di TPA regional dan TPA Nibung, kemudian ada septic tank komunal kawasan perumahan, dan juga yang terakhir ada IPAL komunal di seluruh kecamatan. Dengan seluruh infrastruktur ini, Bangka Tengah dapat memastikan penyediaan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Nah, pada bagian ini kita akan membahas pola ruang Kabupaten Bangka Tengah sesuai dengan Perda nomor 2 tahun 2019. Yang dimana pola ruang ini merupakan arahan mengenai bagaimana ruang darat, ruang laut, serta lingkungan di Bangka Tengah dimanfaatkan sesuai fungsi ekologis dan fungsi pemanfaatannya. Dalam RT/RW, pola ruang terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama, yaitu kawasan lindung, yang dimana kawasan ini berfungsi melindungi lingkungan hidup meliputi kawasan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan konservasi, dan ruang terbuka hijau kawasan perkotaan. Dan yang kedua yaitu kawasan budidaya, yang dimana kawasan ini ditujukan untuk kegiatan pemanfaatan ruang seperti pertanian, perkebunan, industri, perikanan, pariwisata, permukiman, pertambangan, dan lain sebagainya. Oke baik, jadi yang pertama kita akan membahas dari kawasan lindung, di mana yang pertama ada hutan lindung terdiri dari 32.348,99 hektar, di mana pada peta ini kita bisa lihat di warna hijau tua merupakan kawasan hutan lindung pada luas besar seluas 23.352 hektar, pada Toba luas seluas 278,66 hektar, Sungai Selan 7.441,73 hektar, Namang 1.276,13 hektar, di mana hutan lindung ini berfungsi untuk menjaga kelestarian lingkungan, mengatur tata air, mencegah erosi, dan menjaga iklim mikrowilayah. Nah, yang kedua ada kawasan resapan air seluas 10,96 hektar, di mana kawasan resapan air ini berada di Desa Penyak, Kecamatan Toba. Nah, kawasan ini sangat penting sebagai daerah serapan untuk mencegah banjir, mempertahankan ketersediaan air tanah, serta menjaga keseimbangan hidrologi. Selanjutnya adalah kawasan perlindungan setempat. Kawasan ini melindungi fungsi ekologis pada area tertentu seperti sepadan, kolong, dan kawasan dengan nilai kearifan lokal. Terdiri dari 4 kategori. Yang pertama sepadan pantai 532,90 hektar. Berada di Desa Kurau, Desa Penyak, Desa Bentang, Desa Guntung, Desa Renggalang, dan Desa Tutun Lubang. Dengan ketentuan minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi atau dibatasi oleh kolektor atau lokal di beberapa desa. Yang kedua sepadan sungai 833,38 hektar. Ketentuan sungai bertanggul minimal 10 meter, sungai besar tidak bertanggul 100 meter, sungai kecil 50 meter, sungai kawasan perkotaan 15 meter. Yang ketiga kawasan sekitar danau atau waduk atau kolong 108,29 hektar. Dalam perkotaan sepadan 50 meter, luar perkotaan 100 meter, tersebar di seluruh kecamatan. Yang keempat kawasan lindung kearifan lokal 47,05 hektar berupa Taman Keanekaragaman Hayati di Kecamatan Namang. Kawasan-kawasan ini menjadi zona kontrol yang ekologis yang sangat penting. Baik, kita masuk ke jenis kawasan lindung, yang dimana pada kawasan tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama kawasan konservasi dan ruang terbuka hijau. Pada kawasan konservasi terdiri dari yang pertama ada cagar alam dan cagar alam laut yang ada di Pulau Gelasa seluas 50,83 hektar. Merupakan kawasan yang dilindungi secara ketat untuk kelestarian biodiversitas. Lalu yang kedua ada Taman Hutan Raya atau Bukit Mangkol, yang dimana taman tersebut seluas 6.009,51 hektar, terletak di Simpang Katis, Namang, dan Pangkalan Baru. Kawasan ini berfungsi sebagai kawasan pelestarian alam, edukasi, wisata alam, dan penelitian. Lalu ada pada ruang terbuka hijau kawasan perkotaan.
yang mana pada ruang terbuka hijau tersebut total RTH perkotaan yang pertama ada Kecamatan Kobak sebesar 190,59 hektar. Lalu yang kedua ada Kecamatan Pakalan Baru sebesar 146,74 hektar. Lalu dengan ketentuan yang pertama 30% total kawasan perkotaan harus berupa RTH. Lalu yang kedua ada 20% RTH publik. Yang ketiga ada 10% RTH privasi. Yang dimana RTH ini penting untuk kualitas udara, iklim mikro, dan ruang interaksi masyarakat. Baik, selanjutnya yang terakhir itu ada pada kawasan peruntukan budidaya, yaitu kawasan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan dan juga ekonomi masyarakat. Jadi di sini terbagi menjadi 10 kategori. Yang pertama itu ada kawasan hutan produksi dengan luas 89.812,27 hektar yang tersebar di 5 kecamatan. Kemudian yang kedua itu ada kawasan pertanian yang terbagi menjadi 3, seperti tanaman pangan dengan total luas 599,88 hektar. Kemudian yang kedua ada hortikultura tersebar di seluruh kecamatan, dan yang terakhir itu ada perkebunan dengan total luas 53.194,50 hektar. Yang ketiga itu ada kawasan perikanan, dan yang keempat ada kawasan industri. Kelima itu ada kawasan pertambangan dan energi dengan total luas 23.379,81 hektar. Kemudian yang keenam itu ada kawasan pariwisata yang tersebar pada 5 kecamatan. Selanjutnya itu yang ketujuh ada permukiman, yaitu dibagi menjadi perkotaan dan juga perdesaan. Yang kedelapan itu ada pertahanan dan keamanan, yaitu dibagi menjadi TNI AD di Namang dengan luas 33,28 hektar dan juga Brimob Polda seluas 13,46 hektar yang berada di Pakalan Baru. Serta kesembilan ada perkantoran. Perkantoran ini dibagi menjadi perkantoran provinsi dengan luas 121,34 hektar dan juga perkantoran kabupaten dengan luas 146,57 hektar. Yang terakhir itu ada TPA yang berada di kabupaten dengan luas 33,61 hektar di Kobak. Kawasan budidaya ini menjadi ruang utama untuk perkembangan ekonomi, sosial, dan pemukiman masyarakat di Kabupaten Bangka Tengah. Oke, selamat datang kembali. Pada bagian ini kita akan membahas kawasan strategis Kabupaten Bangka Tengah. Nah, kawasan strategis merupakan wilayah yang penataannya diprioritaskan karena memiliki peran penting terhadap pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, maupun lingkungan. Nah, berdasarkan Perda RT RW Bangka Tengah, kawasan strategis dibagi menjadi 2, yaitu kawasan strategis provinsi atau KSP dan kawasan strategis kabupaten atau KSK. Nah, yang pertama kita akan bahas langsung ke kawasan strategis provinsi, di mana kawasan strategis provinsi ini terbagi menjadi 2 lokasi utama. Yang pertama adalah kawasan Tanjung Bingkang yang ditandai oleh warna merah, di mana kawasan ini merupakan lokasi potensial untuk kegiatan industri dan ekonomi berbasis pelabuhan. Tanjung Bingkang juga memiliki akses langsung ke jalur laut, sehingga sangat strategis untuk kegiatan ekspor impor maupun perikanan. Nah, untuk kawasan yang kedua dari kawasan perkotaan Pangkalan Baru, di mana kawasan ini berkembang sebagai pusat pelayanan pemerintahan dan pusat ekonomi wilayah bagian barat Bangka Tengah. Letaknya yang berdekatan dengan Bandara Depati Amir juga menjadikannya sebagai gerbang mobilitas regional. Kedua kawasan inilah yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi sebagai pusat pertumbuhan baru yang mendorong kemajuan ekonomi Bangka Tengah ke depannya. Selanjutnya, kita masuk ke kawasan strategis kabupaten, merupakan kawasan pembangkit ekonomi lokal. Yang pertama adalah kawasan agropolitan, yaitu kawasan yang dikembangkan berbasis pertanian, perkebunan, dan perikanan. Yang pertama yaitu ada kawasan agropolitan Sungai Selat, di mana Sungai Selat ini dikenal sebagai kawasan pertanian, perkebunan, hingga budidaya perikanan air payau. Potensi ini menjadikannya wilayah yang sangat strategis untuk pengembangan sentra pangan dan perikanan. Dan yang kedua, ada kawasan agropolitan
pemerintahan Lubuk Besar. Lubuk Besar ini memiliki area perkebunan yang luas, termasuk sawit dan ladang, serta potensi perikanan tangkap dan pesisir Tanjung Tinggal. Karena itu, wilayah ini diarahkan sebagai pusat produksi komunitas perkebunan dan perikanan yang saling mendukung antar kecamatan. Selanjutnya ada pada kawasan agropolitan yang terdiri dari 3 kecamatan yaitu Kecamatan Lamang, Sukaratis, dan Kobak. Di mana pada kawasan agropolitan di Kecamatan Lamang memiliki kekuatan pada sektor perkebunan terutama lada dan karet, serta potensi kawasan konservasi seperti Tahura, Bukit Mangkol. Kawasan ini strategis sebagai penghasil komoditas perkebunan unggulan sekaligus penjaga keseimbangan ekologis. Lalu ada kawasan agropolitan di Kecamatan Sukaratis, yang dimana Sukaratis berperan sebagai wilayah pertanian dan transmisi logistik karena posisinya di jalur lintas provinsi. Potensi pertanian, perkebunan, dan aksesibilitas membuatnya menjadi simpul distribusi penting. Lalu yang ketiga ada kawasan agropolitan Kobak, yang dimana Kobak merupakan pusat kegiatan ekonomi, pemerintah, dan permukiman. Selain itu, Kobak juga memiliki kawasan pertanian tanaman, pangan, dan area perikanan payau serta kegiatan perikanan tangkap di pulau. Baik, selanjutnya yaitu kawasan strategis pariwisata Tanjung Gunung. Kawasan strategis berikutnya adalah kawasan strategis pariwisata Tanjung Gunung dan sekitarnya di Kecamatan Pangkalan Baru, di mana kawasan ini menjadi pusat pengembangan wisata pantai, ekowisata, serta wisata minat khusus. Letaknya yang dekat dengan bandara menjadikan Tanjung Gunung sebagai destinasi unggulan yang mudah dijangkau sekaligus menjadi pintu masuk pariwisata pada Kabupaten Bangka Tengah. Kawasan strategis Pulau Terentang. Terakhir terdapat kawasan strategis Pulau atau Terentang di Kecamatan Kobak. Kawasan ini adalah pusat kegiatan perikanan tangkap dan budidaya, terutama udang dan ikan air payau. Selain itu juga merupakan pusat kuliner aktivitas ekonomi yang bersangat berpengaruh terhadap perekonomian kabupaten. Dengan potensi alam, perikanan dan aksesibilitas yang baik, Pulau Terentang ditetapkan sebagai salah satu pusat perekonomian baru di wilayah Bangka Tengah. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang arahan pemanfaatan ruang pada Kabupaten Bangka Tengah. Arahan ini merupakan perwujudan dari 3 komponen utama pada RT/RW. Yang pertama itu ada rencana struktur ruang, yang kedua ada rencana pola ruang, dan yang ketiga itu ada kawasan strategis kabupaten. Dalam arahan pemanfaatan ruang terdapat beberapa komponen penting. Yang pertama itu ada indikasi program utama, kemudian juga ada instansi pelaksana, yang ketiga ada tahapan waktu pelaksanaan, dan yang terakhir itu ada sumber pendanaan. Di mana biasanya sumber pendanaan ini berasal dari APBD kabupaten, APBD provinsi, APBN, dan juga kerjasama dengan sektor swasta maupun masyarakat. Pengendalian pemetaan ruang. Pengendalian pemetaan ruang yaitu instrumen yang penting untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan dan pembangunan sesuai dengan RT/RW Kabupaten Bangka Tengah. Pengendalian ini diwujudkan melalui beberapa komponen yaitu ketentuan umum zonasi, insentif, disinsentif, dan serta sanksi. Ketentuan umum zonasi. Ketentuan umum zonasi atau KUS adalah aturan dasar yang mengatur tentang apa yang boleh dibolehkan bersyarat dan tidak boleh dilakukan pada setiap zona ruang. KUS menjadi pedoman untuk yang pertama pemberian KKPR, kedua penertiban izin pemetaan ruang, 3 pengendalian pembangunan dan penyusunan rencana secara rinci. Baik, pada substansi terakhir ini kita akan membahas kelembagaan dan peran masyarakat dalam penataan ruang, di mana penataan ruang ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tapi juga melibatkan berbagai lembaga serta seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Bangka Tengah. Oke, yang pertama lembaga terkait penataan ruang, di mana kelembagaan penataan ruang ini melibatkan berbagai instansi dengan kewenangan masing-masing baik di tingkat pusat, provinsi maupun daerah kabupaten. Nah, lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai penyusunan rencana, pengendalian, hingga pengawasan pemanfaatan ruang. Nah, berikut lembaga yang berperan langsung seperti pemerintah Kabupaten Bangka Tengah melalui perangkat daerah seperti Dinas PUPR sebagai koordinator utama penataan ruang, penyusun RDTR, pemberi rekomendasi teknis, penyelenggaraan pengawasan. Yang kedua ada Bablit-Bangda, ada Dinas Lingkungan Hidup, ada Dinas Perhubungan, ada Dinas Perikanan, Pertanian, Pariwisata, dan Perindustrian, serta Satpol PP untuk penegakan perda terkait pelanggaran pemanfaatan ruang. Nah, yang kemudian ada juga lembaga dari pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
koordinasi lintas kabupaten, pengendalian puspola dan struktur ruang kawasan strategis provinsi. Nah, ada juga dari pemerintah pusat seperti dari Kementerian ATR BPN melalui Kebijakan Nasional KKPR dan NSPK. Yang kemudian ada juga KLHK, Kemenhub sama KKP sesuai kewenangan sektor yang mereka ajukan. Nah, selanjutnya ada juga lembaga non-pemerintah seperti perguruan tinggi, organisasi provinsi seperti IAP, dan dunia usaha seperti investor. Nah, semua lembaga tersebut mendukung penataan ruang agar tetap dalam koridor RT/RW. Yang kedua adalah mekanisme partisipasi masyarakat. Pada partisipasi masyarakat merupakan unsur wajib dalam penyusunan hingga pengawasan tata ruang. Mekanisme ini memastikan bahwa rencana yang dibuat benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Mekanisme partisipasi yang difasilitasi pemerintah meliputi yang pertama adalah konsultasi publik 1 dan konsultasi publik 2. Yang terdiri dari dilakukan pada tahap awal dan menjelang finalisasi dokumen. Yang kedua ada masyarakat dapat memberikan masukan terkait isu, tujuan, dan draft pola struktur ruang. Yang kedua ada forum diskusi kelompok tematik, terutama bersama pelaku usaha pada misi tokoh masyarakat dan desa atau kelurahan. Lalu yang ketiga ada penyampaian aspirasi secara daring melalui website pemerintah daerah, kanal pengaduan, media sosial resmi. Lalu yang keempat ada hearing dengan DPRD. Masyarakat dapat hadir sebagai peserta atau mengirim pandangan tertulis. Yang kelima ada pengawasan pemanfaatan ruang. Masyarakat dapat melaporkan dugaan pelanggaran oleh pihak tertentu kepada pemerintah daerah atau Satpol PP. Partisipasi ini menjadi elemen penting untuk memastikan bahwa penataan ruang berjalan transparan, inklusif, dan sesuai kebutuhan masyarakat. Baik, selanjutnya yaitu ada peran masyarakat dalam penataan dan pemanfaatan ruang, di mana masyarakat itu bukan hanya menjadi objek, tetapi mereka merupakan subjek aktif dalam penataan ruang. Perannya itu meliputi yang pertama itu memberikan masukan dalam penyusunan rencana. Melalui KP maupun media digital, masyarakat dapat mengusulkan kebutuhan ruang, masalah lingkungan, aksesibilitas, dan juga peluang ekonomi. Yang kedua itu ada mengawasi pemanfaatan ruang, di mana masyarakat dapat melaporkan pembangunan yang diduga melanggar RT/RW atau RDTR. Terus menjadikan bagian dari komunitas peduli lingkungan atau kawasan dan memantau perubahan tata guna lahan di desa ataupun kelurahan. Kemudian yang ketiga ada menggunakan ruang sesuai dengan ketentuan, di mana mengurus KKPR saat membangun, kemudian menjaga fungsi sempadan dan RTH. Yang terakhir menghindari aktivitas yang merusak kawasan lindung. Yang terakhir, yang keempat, itu berpartisipasi dalam program pembangunan seperti pengadaan desa wisata, kegiatan konservasi yaitu penanaman mangrove, kemudian revitalisasi kawasan kampung, dan yang terakhir gotong royong meningkatkan kualitas lingkungan permukiman. Yang kelima itu menjadi mitra pemerintah dalam program seperti agropolitan, pariwisata, minapolitan, dan pengembangan UMKM berbasis tata ruang. Nah, sebagai bagian dari keterbukaan informasi dan kemudahan layanan, pemerintah telah menyediakan beberapa platform pengecekan tata ruang secara mandiri. Nah, melalui platform ini, masyarakat dapat melihat apakah lokasi tertentu sesuai untuk kegiatan tertentu, apakah berada di kawasan lindung, kawasan budidaya, maupun kawasan strategis lainnya. Nah, berikut beberapa platform yang dapat digunakan seperti Gistaru dari Kementerian ATR BPN, Sintaru, Geoportal Tata Ruang Daerah, dan layanan digital KKPL atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Nah, masyarakat dapat diharapkan memanfaatkan fasilitas digital ini untuk memastikan setiap pembangunan sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak berdampak negatif terhadap lingkungan maupun ruang sekitar. Nah, kita sudah sampai di penghujung materi di mana seluruh rangkaian pembahasan RT/RW Kabupaten Bangka Tengah sudah kita pahami dan sudah kita paparkan, mulai dari tujuan penataan, kemudian struktur ruang, pola ruang, hingga arahan pemanfaatan dan juga mekanisme pengendaliannya. Nah, secara keseluruhan RT/RW itu berfungsi sebagai pedoman pembangunan wilayah yang terarah, berkelanjutan, dan juga memberikan kepastian bagi pemerintah, masyarakat, maupun pelaku usaha.
Melalui penataan ruang yang terpadu, berbasis agropolitan, pariwisata, serta potensi bahari, Kabupaten Bangka Tengah diharapkan mampu tumbuh menjadi wilayah yang maju, seimbang, dan berdaya saing. Untuk itu, kami mengajak seluruh masyarakat, perangkat desa, pelaku usaha, serta generasi muda agar berperan aktif menjaga pemanfaatan ruang, menaati aturan zonasi, serta turut serta mengawasi pembangunan di lingkungan sekitar. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat.